Haleluya, saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Siapa di antara saudara yang rindu mengalami lawatan Tuhan pada saat ini? Amin, semuanya. Sebabnya mari kita serahkan ibadah kita saat ini. Kita minta hadirat-Nya menjamah setiap kita. Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini kami diberi kesempatan kembali Tuhan, untuk kami kembali memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan di atas pujian umat-Mu Engkau bersemayam ya Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Saat ini Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa, mujizat, pemulihan, kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan hari ini kalau ada di antara kami yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau sendiri yang akan melawat melalui ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami katakan, kami nyatakan saat ini Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Haleluya, shalom Bapak Ibu saudara semua. Shalom, mari kita serukan namanya. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Amin. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia besar di dalam hidupku. Yes. Haleluya. Kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Katakan Yesus. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Yes, Lord.
sukacita Tuhan. Kau penebus kami, Kau pembebas kami. Katakan sama-sama. Penebusku, penebusku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, penebusku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku, sekarang saksikanlah perbuatannya, sekarang berjalan dalam kemenangan, salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku, penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Dia penebus kita. Haleluya, haleluya. Namanya berkuasa. Ada kuasa dalam namanya. Nama di atas segala nama, nama Yesus. Katakan Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, haleluya. Namamu berkuasa Tuhan. Yes. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. yes. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
menyembuhkan. Amin. Nama di atas segala Yes. nama yang telah membebaskanku. Yeay. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala nama di atas segala Nama Yesus. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Katakan. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Yesus, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu berkuasa Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, namanya berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya Engkau Bapa yang mengenal kami Tuhan, lebih dari siapapun. Saya mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Yes, Lord. Saya mau percaya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu Dengan iman, katakan kini aku percaya. sampai akhir hidup. Kini aku percaya, Yes, dan segenap hatimu. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau berserah, Tuhan. Ini waktu yang baik untuk menaikkan setiap penyembahan kita. Yes, ini kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, kami berserah Tuhan. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berserah. Yes Lord. Oh. Kau hadir tempat ini Tuhan. Yes, kami percaya. Kami datang Tuhan, kami datang, kami menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu. Yes, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak terima pujian penyembahan. Yes, haleluya. Dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada
Yesus. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yes, yes, yes. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya mengamini pujian yang kita naikkan bersama bahwa semua kita jemaat Living Water adalah orang-orang yang tercipta untuk menjadi penyembahnya. Amin. Haleluya. Minggu yang ketiga dari Brick by Brick, tema kita bulan ini, bata demi bata. Bapak Ibu, saya bangga menjadi jemaat IFGF. Karena apa? Karena pemimpin kita mempunyai arahan yang sangat jelas bagi setiap jemaatnya. Brick by brick, bata demi bata. Jadi hidup kita ini adalah seperti bangunan rumah yang tersusun dari bata demi bata. Ya, bangunan kehidupan kita, rumah kehidupan kita ini adalah seperti bata yang disusun satu demi satu, satu demi satu, ruangan demi ruangan, dan tercipta menjadi sebuah rumah yang indah. Nah, bagian ketiga yang akan kita pelajari hari ini, judul yang saya berikan adalah lanjutkanlah. Kita masih belajar dari Yosua, saudara. Yosua 4 ayat 1 sampai 14 di minggu yang ketiga ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara melihat, sebentar ya, saya kasih gambar, dan ketika saudara melihat gambar ini, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Silakan. Yang mau menjawab, Pak Richard? G30 SPKI. Silakan bebas, siapa yang mau menjawab? Apa yang ada di dalam pikiran saudara kalau melihat ini? Pahlawan nasional, lubang buaya, pengkhianatan siapa? Yang berkhianat. Oke, ada lagi? Kalau saya lihat ini tuh darah gitu ya, darah penganiayaan gitu. Ada lagi? Yang ngelihat ini? Apa? Belum lahir ya. Burung Garuda ya, agak melenceng ya Bu ya. Tapi ya enggak apa-apa, memang itu gambarnya ya. Iya. Iya, dimaafkan untuk yang ulang tahun hari ini. Apa saja boleh ya Bu ya. Ada lagi? Saudara? Apa? Perwira, Bang Kris bilang perwira ya. Karena semuanya pakai seragam. Apalagi saudara? Buku IPS. Ibu tahun berapa? Ada buku IPS? Oke ya, oke. PPKN ya. Semuanya benar. Semuanya yang saudara katakan itu benar semuanya. Karena itu kan apa yang ada di dalam pikiran kita masing-masing ya. Tapi ada satu kesamaan yang sebagian besar yang ada di ruangan ini ya. Untuk sebagian kecil mungkin tidak termasuk di dalamnya. Yaitu saat itu kita belum lahir ya. Bagi sebagian besar. Kita belum lahir termasuk saya. Saya belum lahir, saya tidak melihat peristiwa itu dengan mata kepala saya sendiri. Tetapi saya tahu cerita yang ada di seputar ini, yang ada di gambar ini ya. Saya tahu ceritanya seperti ini. Karena apa? Karena saya mendengar. Tadi seperti ada yang ngomong IPS tadi ya, ada di pelajaran IPS, guru-guru saya ngasih tahu, ada filmnya dan sebagainya ya, orang-orang tua kasih tahu, sehingga walaupun saya belum lahir, tapi saya tahu waktu melihat gambar ini, seperti yang Bapak Ibu katakan tadi ya, peristiwanya. Nah, itulah gunanya monumen, satu peringatan. Minggu kemarin pastor sudah menjelaskan tentang batu peringatan
yang membuat orang Israel terus mengingat kebaikan Tuhan. Ya, waktu umat Israel ini menyeberangi Sungai Yordan dipimpin oleh Yosua. Oke, kalau ini di era zaman sekarang, nah ini yang di era Yosua. Ini sama-sama monumen, Saudara, ya. Sama-sama monumen yang diceritakan pastor kemarin, 12 batu peringatan. Jadi, waktu umat Israel ini mau masuk ke Yeriko, mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Saudara, Sungai Yordan bukan seperti Sungai Kanal Sari. Ya, Sungai Yordan itu besar. Tidak bisa kita hanya berenang untuk sampai ke seberangnya. Jadi, rombongan yang banyak itu perlu pertolongan Tuhan untuk menyeberang supaya mereka sampai ke Yeriko. Lalu Tuhan bilang, itu imam yang mengangkat tabut Tuhan itu disuruh jalan dulu di depan, lalu sampai di tengah-tengah berhenti, sampai di tengah-tengah sungai berhenti, lalu orang Israel yang banyak itu mengikuti sampai semuanya sampai ke seberang Yordan. Sampai ke seberang Yordan. Para imam masih di tengah dengan kondisi laut Sungai Yordan yang masih terbelah, yang masih tersebak ya. Lalu Tuhan bilang sama Yosua, Yosua, ini ceritanya ya supaya saudara tahu. Yosua, kamu pilih 12 orang dari setiap suku untuk balik lagi. Jadi semua yang sudah sampai di seberang, Tuhan bilang suruh pilih 12 yang mewakili masing-masing suku dari Israel untuk kembali lagi ke tempat imam mengangkat tabut dan ambil satu batu masing-masing untuk dibawa lagi ke seberang. Jadi tadi orang-orang yang sudah di seberang itu 12 diantaranya yang dipilih oleh Yosua masuk lagi ke dalam sungai, ke tengah-tengah Sungai Yordan yang masih tersebak. Di posisinya imam itu mengangkat tabut Allah untuk membawa masing-masing satu batu di pundak mereka. Ya, kurang lebih ukurannya saudara bisa membayangkan bagaimana batu yang bisa diangkut di pundak. Lalu kalian harus kembali ke seberang. Kemudian batu-batu itu harus engkau susun menjadi batu-batu peringatan. 12 batu ini menjadi batu peringatan. Jadi itu ceritanya saudara. Ini bukan gambar yang asli ya saudara ya. Sekarang situsnya sudah tidak ada yang tahu pastinya di mana. Ini hanya ilustrasi ya. Jadi bukan itu batunya. Nah, ada pelajaran yang luar biasa yang akan kita pelajari bersama-sama pada sore hari ini saudara. Ada 2 pelajaran bagi kita khususnya Jemaat Living Water. Yang pertama, pelajaran pertama adalah ini, saya yang harus mengajarkannya. Oke. Ayat 6 dan 7 dari Yohanes 4 ini mengatakan begini. Supaya waktu Tuhan ngomong ke Yosua, itu 12 orang suruh ambil batu dan buat ditumpuk menjadi batu peringatan. Tuhan bilang begini, supaya ini, kenapa kok Tuhan menyuruh begitu? Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan. Saudara, saya beri garis tebal, garis kuning, warna kuning. Itu saudara. Dan tadi yang pertama saya bilang saya yang harus melakukannya. Tuhan bilang, haruslah kamu katakan. Saya yang harus mengatakan begini saudara. Jadi batu-batu ini disuruh Tuhan untuk menumpuknya menjadi satu prasasti supaya keturunan Israel, anak-anak mereka itu tahu bahwa telah terjadi sesuatu pada masa itu. Bahwa Allah telah menyelamatkan umat Israel dengan menyebabkan air Sungai Yordan. Nah, yang harus mengatakan itu kepada anak-anak mereka adalah saya, adalah para orang tua, ya, kepada generasi mereka selanjutnya. Tiap-tiap suku itu harus meneruskan kepada generasi mereka bahwa kisah ini, bahwa mujizat ini tidak boleh terputus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pernah mendengar nggak? Saya sih sering dengar ya. Kalau ada anak-anak kita masih kecil itu ya, masih usia TK, SD, anakmu sekolah mana? Di sekolah, ini sekolah negeri sekian. Atau di sekolah di dekat rumah saya. Loh itu bukan sekolahan Kristen. Bukan, kenapa? Loh kok kamu mau masukin anak kamu ke sekolah yang bukan sekolah Kristen? Bahaya loh. Bahaya, anak-anakmu bisa katut. Gitu saudara, saya sempat memikirkan hal ini ya saudara. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bahwa kita yang harus mengatakan kepada anak-anak kita. Sekolah yang bukan Kristen tidak akan menjadikan anak-anak kita tidak percaya Yesus. Amin. Pastor John dulu SD-nya di mana? SD 1. Pastor John tidak berasal dari sekolah Kristen, saudara. Ada saudara yang tidak berasal dari sekolah Kristen? Ada. Apakah kita menjadi orang murtad dengan bersekolah di tempat yang bukan sekolah Kristen? Tidak. Nah, firman Tuhan mengatakan haruslah kamu katakan. Tidak ada tempat yang bisa mengubah iman anak kita menjadi tidak percaya Yesus. Tidak ada tempat. Kalau kita sebagai orang tua memperkatakan, terus menceritakan. Saudara, pendidikan Yahudi itu luar biasa. Sampai sekarang ini. Jadi, mereka tidak dipegang oleh siapa-siapa. Mereka tidak dipegang oleh orang lain. Dari kecil sampai 5 tahun, orang tuanya yang mendidik mereka di rumah. Bapaknya yang mendidik mereka di rumah. Jadi pada umur 5 tahun, anak-anak itu sudah diajar menulis dan membaca. Apa yang diajarin? Bukan ini Budi, ini Bapak Budi, ini kakek Budi, ini Wati, bukan saudara. Apa yang diajarkan bapaknya? Namanya Taurat. Saudara tahu nggak Taurat? Taurat itu 5 kitab yang dari perjanjian lama itu. Ya, jadi dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang diajarkan bapaknya waktu anak mereka 5 tahun. Sampai sekarang saudara. Jadi anaknya dipegangin oleh bapaknya dan diajarin membaca tulis Taurat. Nah 10-12 apa yang diajarkan kepada anak-anak Yahudi? Mereka diajarkan untuk mengulang dan menghafal lalu diuji. Tuh ya 10-12. Nah pada usia 13 anak-anak Yahudi ini sudah mendapat predikat 13+1. Jadi umur 13+1 anak-anak Yahudi itu sudah mendapat predikat sebagai anak kitab Taurat. Karena apa? Ditandingkan dengan saudara semua kita kalah loh. Itu 13 tahun. Makanya waktu Yesus di bait Allah, ketinggalan di bait Allah, dia berdiskusi dengan ahli Taurat, mereka tercengang. Karena usia Yesus masih 12. Baru pada tahap menghafal, lalu mengulang, lalu diuji gitu. Belum pada tahap perdebatan. Itu 13+1 itu. Ya. Makanya orang tercengang, ini anak 12 tahun kok bisa debat dengan ahli Taurat, orang Farisi yang jenggotnya panjang-panjang yang sudah ngelotok itu ya, itu anak 12 tahun padahal Yesus belum pada tahap itu. Mengapa bisa terjadi seperti itu saudara? Karena bapak-bapak orang Yahudi itu megang anaknya sendiri. Saudara, berapa banyak yang dari kita anak 0 sampai 5 yang kita punya, yang kita mulai fokus untuk mengajarkan Taurat. Taurat yang kita punya ini Alkitab ya. Berapa banyak saudara, jujur. Yang ada di otak kebanyakan orang tua adalah Google. Cari, searching, lihat di Google, sekolah mana, Instagram. Tanya teman, sekolah mana yang paling bagus? Susu formula apa yang paling bagus?
kandungan nutrisinya. Les-lesan mana yang paling terkenal supaya anak-anakku ini top nomor 1, pokoknya nggak boleh kalah. Pokoknya sekolah paling mahal, sekolah yang melahirkan orang-orang penting, anakku harus ada di sana. Tapi kita lupa bahwa yang harus kita ajarkan pertama kali adalah ini, saudara. Apa yang menjadi fokus ajaran bagi anak-anak kita? Kemarin waktu TYC, Vina itu bersaksi. Jadi Vina kan ini akan ikut tes masuk perguruan tinggi negeri, saudara ya. Dia pengen ikut bimbel katanya. Dia ingin ikut bimbel supaya nanti bisa dengan lebih enak gitu ya ikutnya ya, mengikuti seleksinya. Tapi dia juga mikir, aduh ikut bimbel kan bayar lagi mahal. Lalu dia ngomong, dia punya teman. Temannya ini ikut bimbel. Aku bisa nggak minta kamu share ininya soal-soalnya, soal-soal latihannya. Temannya bilang, ini peraturannya nggak boleh ngasih tahu orang lain, nggak bisa share ke orang lain. Memang seperti itu saudara ya, karena anak saya dulu juga ikut bimbel, nggak boleh bocorin soal-soal latihan itu kepada orang lain, karena kan itu berbayar ya. Nggak boleh Vin katanya, tapi apa yang dia bilang? Kamu masuk aja pakai akunku ya Vin ya. Kamu masuk aja pakai akunku. Wow saudara, itu anak-anak lagi saingan loh saudara. Lagi saingan, mereka sama-sama mau masuk PTN, lagi saingan. Tapi temennya bilang, aku nggak boleh share. Dia taat ke peraturannya. Kamu masuk aja pakai akunku. Apa yang menjadi fokus ajaran kita bagi anak-anak kita? Apakah, ayo boy, kamu harus jadi juara di kelas. Kamu harus jadi yang nomor 1 di kelas. Ayo belajar. Saya waktu ke rumah Bu Okta itu kaget. Masuk rumahnya, itu ibunya teriak-teriak ngajarin anaknya saudara. Saya sampai ngomong sama pastor, ih serem banget tuh ibu. Gitu ya, sekeras-kerasnya. Kedengeran saya. Masuk rumah Bu Okta itu kok ngeri sekali. Ambisi seorang ibu yang ngajarin anaknya, kaget saya. Apa sih yang menjadi fokus ajaran bagi anak-anakmu? Itu orang tua yang berhasil. Itu temannya Vina ya. Dia nggak takut. Kalau Tuhan memang memberikan bagian ini untukku, pasti ya Tuhan akan berikan. Dia tidak memandang lagi sekolah itu sebagai persaingan. Aku harus lebih unggul, aku harus nomor 1, aku harus gitu. Enggak saudara. Dia kasih akunnya sama Vina. Dan saya tahu ada orang tua yang berhasil mendidik temannya Vina itu. Amin. Apa yang menjadi fokus ajaran bagi anak-anak kita? Apa saudara? Apakah kita mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kita untuk sopan kepada orang tua, untuk percaya kepada Tuhan, untuk menganggap kegagalan itu biasa loh nak, biasa. Sekarang itu banyak sekali pengajaran yang begini saudara. Kita nggak boleh marahin anak, kita nggak boleh mukul anak. Kita harus puji, kita harus apresiasi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan pengajaran yang ada sekarang. Karena Tuhan pun bilang, kasih rotan untuk menghajar anakmu. Ya. Pasti dengan cara, dengan waktu yang tepat. Tetapi jangan sampai apresiasi itu menjerumuskan anak-anak kita. Amin. Ini iya dan amin. Apakah kita mengajarkan anak-anak kita untuk mendahulukan orang lain? Orang lain itu lebih penting daripada saya. Apakah itu yang kita ajarkan? Atau udah usah, saya tuh ingat waktu SD saudara. Waktu mempersiapkan ini saya ingat saya tuh punya teman. Dia itu mutlak ranking 1 tak terkalahkan cewek. Ranking 1 tidak terkalahkan. Sudah itu mutlak ini pinter luar biasa. Nah saya itu di belakangnya dia.
Saya itu tidak pernah bisa sama atau melampaui dia, tidak pernah. Saya itu selalu nomor 2-nya, saudara. Satu hari ada tes, ada ujian. Pertanyaannya saya masih ingat sekali. Sebutkan salah satu gunanya dari sabut kelapa. Sabut kelapa, saudara. Waktu itu saya masih kecil, tapi saya tahu bahwa di rumah saya itu kalau cuci piring pakai sabut kelapa. Saudara ya. Terus saya tanya sama dia. Saya sih lupa kenapa saya bisa tanya sama dia apakah boleh diskusi atau gimana, saya agak lupa ya. Lalu saya tanya, "Nik, namanya Nani. Nik, ini sabut kelapa untuk apa ya, Nik?" "Oh, itu bisa dimakan kok, Pin." Bener, saudara. Itu untuk dimakan enak, itu bisa dimasak jadi sayur. Terus saya itu agak bingung ya, apa iya saya nggak pernah makan sabut kelapa di rumah, cuma buat cuci piring. "Iya Pin, bener, kamu jawab aja." Itu kayaknya latihan, saudara ya, karena saya boleh nanya, kamu jawab aja, itu dimasak untuk dimakan, itu enak. Tapi saya gini, nggak mungkin saya tidak pernah makan sabut kelapa di rumah. Yang ada untuk cuci piring, jadi saya tetap menjawab untuk cuci piring. Waktu dicocokkan ini kita ini apa jawabannya, dia jawab untuk cuci piring, saudara. Dan saya tahu dia jahat sama saya. Ya saudara ya, sejak saat itu saya tidak pernah nanya lagi sama dia. Saudara, orang tuanya tuh gagal tuh ya. Orang tuanya gagal karena orang tuanya mengajarkan untuk ayo jadi nomor satu. Dan memang dia tak terkalahkan. Sampai saya lulus dia tidak terkalahkan, saudara. Haleluya. Apa yang menjadi fokus ajaran bagi anak-anakmu? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya dan sebagainya berulang-ulang, bukan satu kali sebulan, bukan satu kali seminggu, bukan satu kali setahun, apalagi satu kali 10 tahun. Bukan, berulang-ulang. Apabila engkau duduk, berjalan, berbaring, bangun. Ada seorang bapak yang melayani, saya kalau sebut namanya banyak saudara yang tahu. Seorang bapak yang melayani di dalam rumah Tuhan luar biasa, dia baik sekali. Tetapi bapak ini irit ngomong. Irit kalau kita ngobrol, "Gimana kabarnya, Pak?" "Baik." "Oh, kemarin Bapak baru dari itu ya? Baru dari luar negeri?" "Iya." "Bapak sehat, Pak?" "Sehat." Gitu aja. Irit, dan kepada anaknya pun dia irit banget, saudara. Baik, bapaknya baik, dia melayani Tuhan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi kepada anaknya sekarang? Anaknya sekarang tidak percaya dengan Tuhan. Ini dekat dengan kita, saudara, nggak jauh. Anaknya nggak percaya, kenapa? Tidak cukup hanya bapaknya memperlihatkan kebaikannya, nggak cukup ternyata, saudara. Tapi harus ngomong berulang-ulang. Anaknya itu harus diajar, anaknya itu harus dengar. Ya, anaknya itu harus dengar seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak Yahudi ini, saudara. Haleluya. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi perlu ngomong. Kalau nggak ada yang memberitakan nggak bisa. Kalau bapak ibu tidak memberitakan kepada anak-anak, anak-anak nggak ngerti firman. Seberapa banyak kita yang antusias sekali kalau membahas tentang makanan kepada anak kita. Wah, enak loh di sana, itu jajan sana enak loh. Itu seberapa banyak kita yang antusias membahas film dengan anak-anak kita kalau sudah agak besar. Yang membahas baju, yang membahas cerita-cerita yang lucu kepada anak-anak kita. Tetapi tidak antusias saat kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama saya yang harus mengajarkannya, yang harus mengatakan dengan mulut saya. Yang kedua, saya yang harus meneladankannya, bukan orang lain. Bukan guru-guru, bukan kakak-kakak rohani,
bukan tetangga apalagi, tapi saya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Aku yang melakukannya saya, Bapak. Yang melakukannya Bapak, yang melakukannya Ibu, bukan orang lain. Saudara, anak saudara tidak akan menjadi baik hanya karena ada di gereja yang baik. Nggak bisa. Prosentasinya sangat kecil. Tidak akan bisa jadi baik hanya karena di sekolah yang baik. Prosentasenya sangat kecil. Nggak bisa, saudara. Jadi kita yang harus melakukan. Karena apa? Nih saudara ya. Ini survei yang menggambarkan berapa besar pengaruh seorang bapak, berapa besar pengaruh seorang ibu, dan berapa besar pengaruh anak-anak. Makanya saudara, khususnya bapak-bapak, pengaruh Anda itu adalah 93% bagi orang di dalam rumah. Kalau bapaknya ini seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang setiap minggu datang ke rumah Tuhan, seorang yang setiap hari berdoa kepada Tuhan, 93% anak-anakmu, istrimu akan mengikuti engkau. Maaf ibu-ibu hanya 17%. Jangan khawatir yang tidak mempunyai suami lagi, jangan khawatir. Tetapi memang itu kecil, tidak seperti bapak-bapak. Makanya kuncinya adalah bapak. Kalau bapaknya itu 93%, saudara. Makanya keluarga yang hancur, keluarga yang corat marut, lihat aja pentolannya. Bapaknya, suami bapak, ya, kepala keluarga di rumah itu. Bapak saya bukan bapak yang sempurna, saudara. Jauh-jauh dari sempurna tuh Bu Okta tahu. Sukanya marah gitu. Tapi ada satu hal dan satu perkataan yang terus tertancap di pikiran saya. Dan mengapa saya bisa menjadi seperti sekarang. Jadi 1 minggu sekali di rumah kami itu harus membaca Alkitab bersama-sama. Ya, itu ada Bu Okta, dia adik saya dan dia juga mengalami hal yang sama. Jadi jam 7 malam kita punya meja makan yang besar, itu buka Alkitab. Bapak saya bukan pendeta, saudara, bukan. Saya juga tahu dia kadang juga ngaco sih. Kadang juga ngaco ya menafsirkannya ya. Tapi ketekunannya untuk memberikan teladan. Buka Alkitab, baca satu ayat, itu masih terjemahan yang lama. Yang DJ itu loh saudara ya. Yang JDJ itu ya Alkitabnya ya. Itu masih terjemahan lama. Baca, semuanya membaca. Dan ada satu kalimat yang saya tidak pernah lupa dan saudara-saudara saya tidak pernah lupa. Bapak saya bilang, kita tidak punya saudara di Palembang. Kita tidak punya famili satupun. Famili kita adalah siapa Bu? Tuhan Yesus. Ya, itu terekam loh. Jangan bergantung pada orang lain. Kita tidak punya famili. Tidak ada familimu. Udahmu tidak ada di sini. Kita ini merantau, bapak mama merantau. Famili kita hanya satu, Tuhan Yesus. Itu tuh terekam, meskipun kalau kita ketemu kita tuh ketawa gitu ya. Tapi itu yang terekam saudara. Bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita. Dia nggak sempurna, dia marah terus kerjanya ya. Tapi ada bagian yang kita rekam di dalam kehidupannya, yang kita teladani. Jadi saudara bersukacitalah ya. Kalau Anda punya anak-anak yang masih kecil, bersukacita karena itu kesempatan emas untuk membentuk mereka. Berbahagialah wanita yang mempunyai calon seorang pria yang seperti ini. Berbahagialah Kak Friska. Ya, beneran saudara, beneran. Berbahagialah kalau kalian punya calon itu seperti ini. Ya. Yang bisa membawa istri dan anak-anaknya kepada Tuhan. Gak ada yang sempurna, percaya. Percaya gak ada yang sempurna, pasti Mas Guntur juga nyebelin ya. Pasti. Tapi berbahagialah karena
Itu yang paling dibutuhkan untuk rumah tangga. Makanya cewek-cewek yang single, kalau cari cowok itu cari yang seperti ini, ya. Dan cowok-cowok, jadilah cowok-cowok yang seperti ini. Amin. 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 Supaya keluarga kita ini nih menjadi keluarga yang kuat. Nanti kan kalau Tuhan kita ya, orang tua ya Bapak. Pastor, Pak John, kata malaikat. Pak John, anakmu kuliah di mana? Di sini malaikat, kau berhasil, kau masuk surga. Apakah seperti itu? Enggak loh. Enggak, Mas Dito. Anakmu sekarang jadi apa? Jadi dosen malaikat. Oh ya, kamu masuk surga. Apakah begitu? Tidak, tidak. Yang ditanya adalah, Mas Nu, Yayom bagaimana? Wah, Yayom melayani Tuhan malaikat. Dia setia, aku berhasil mendidiknya. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, mengikuti jejakku. Itu yang ditanya malaikat, saudara. Jadi nggak usah bingung dengan yang lain, karena firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu mengikuti. Anaknya abang saya itu pinter, saudara. Ya, pinter. Di rumahnya mereka tidak memakai bahasa Indonesia. Pinter, saya juga nggak ngerti, padahal saya sama dia makannya sama. Waktu kecil juga sarapannya mie instan. Nama saya ya, pakai telur ya Bu ya. 1 bungkus dibagi 2 ya Bu. Sama, sarapannya sama. Karena itu yang dia lakukan, dia percaya. Saudara ya. Haleluya. Keteladanan adalah warisan terbesar yang dapat diingat bahkan dilakukan bagi seorang ayah terhadap anaknya. Saya memakai kata ayah, jangan khawatir ibu-ibu, jangan berkecil hati, ibu-ibu juga punya peran ya. Tapi Alkitab mencatat itu memang ayah. Dimulai dari perkataan, tindakan, bahkan respon kita ketika menghadapi masalah. Itu yang akan dilihat anak kita. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan yang terlihat oleh anak-anak kita adalah iman yang tidak terbantahkan. Bapaknya ngomong, oh, ayo ke gereja. Bapaknya tidak ke gereja. Ayo sana youth, TYC, ayo. Bapaknya tidak ke gereja. Nggak bisa saudara ya. Atau berapa sering kita yang kalau les anak-anaknya nggak boleh bolos. Jangan bolos. Bapak sudah bayar mahal ini, les-lesanmu ini. Jangan sampai bolos 1 kali pun. Tapi kalau ke gereja, kalau sekolah minggu enggak apa-apa. Bolos enggak apa-apalah. Kan masih ada minggu depan. Karena sekolah minggu enggak bayar. Saudara ya. Apakah seperti itu? Setiap anak adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi orang tua. Apa yang kita ajarkan, yang kita teladankan kepada mereka, akan kita pertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nih ya. Yang anaknya ada di foto itu ya, terus mendorong, terus berdoa bagi anak-anaknya. Supaya mereka juga sama seperti yang saya ceritakan di awal. Baca Alkitab, baca firman Tuhan yang akan mengubahkan dia. Amin. Haleluya. Ada satu pujian. Pujiannya mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanku, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Aku tetap memegang janji-Mu. Karena Kau berfirman, maka aku sembuh. Engkau bersabda, maka aku selamat. Nah saudara, saat engkau menaikkan pujian ini, jangan hanya pikirkan dirimu sendiri, tapi pikirkan anak-anakmu. Supaya anak-anak kita juga bisa menyanyikan pujian ini seperti kita menyanyikannya. Amin. Sambil membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman,
deklarasikan pujian ini juga menjadi iman bagi anak-anak kita. Apapun yang terjadi, Mereka bisa bernyanyi seperti kita juga bernyanyi dengan iman saat ini. tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan ku jadi sembuh. Kau bersabda, ku jadi selamat. Amin. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kaum pria, naikkan pujian ini dengan imanmu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Amin. Yes. tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Ini para ayah. Ini para pria Tuhan. Dalam lembah yang curam, Yang percaya kepada Tuhan. ragukan Berharap hanya kepada Tuhan. kasih-Mu Oh, Tuhan. Kau berfirman. Dan sembuhkanku. Kau bersabda. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, aku sembuh. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, benih ilahi ini, warisan ilahi inilah yang mau kami teruskan kepada anak-anak, kepada cucu kami, kepada generasi kami selanjutnya Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu melalui kehidupan kami Tuhan. Sebagai ayah, sebagai ibu, apa yang kami ajarkan, apa yang kami teladankan itu menjadi warisan yang tidak terbantahkan, iman yang tidak terbantahkan bagi anak-anak kami. Hamba berdoa untuk Jemaat Living Water Tuhan, biarlah mereka menghidupi ini, mereka memberikan ini, mereka mengalirkan air kehidupan bagi anak-anak generasi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan
apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang termulia.